Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 22 Februari 2021, tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada pepatah Batak mengatakan, salah mandasor segaluhutan, yang artinya kesalahan meletakkan dasar atau pondasi akan membuat bangunan itu mudah ambruk dan roboh. Dalam kehidupan banyak orang banyak meletakkan dasar hidupnya pada hal-hal tertentu, misalnya pada harta, kuasa, dan lain sebagainya. Dasar itu tentu tidak salah, namun sudah pasti tidak kokoh, karena segala sesuatu yang diletakkan pada kefanaan sesungguhnya akan rusak dan hilang. Jika manusia mendasarkan hidupnya kepada aspek dunia ini, maka bangunan hidup kita tidak kokoh. Demikian pula dengan gereja. Bisa saja gereja dipahami sebagai bangunan dan persekutuan yang dibangun atas orang-orang tertentu, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dialah yang membangun gereja itu. Ada pula yang mengatakan merekalah yang mengembangkan gereja itu. Memang gereja hidup karena ada orang yang berjuang dan melayani. Namun satu yang pasti, jika pondasi dasar gereja itu adalah keinginan dan kehendak orang yang di dalamnya, maka gereja itu akan roboh dan rusak. Jika pondasi di dalamnya didasari pada keinginan dan kepentingan yang dibungkus dalam visi dan misi pelayanan, maka persekutuan itu akan rusak. Gereja adalah tubuh Kristus yang digambarkan sebagai sebuah bangunan, dan dasar pondasi gereja itu adalah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah hidup kita harus dibangun di atas dasar yang kokoh, supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dasar kehidupan kita itulah Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita menjadikan Yesus sebagai dasar hidup kita? Tentu dengan cara percaya kepadanya.
mendengarkan pengajarannya, serta hidup di dalam firman-Nya. Oleh karena itulah Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Sebagai orang-orang yang hidupnya telah dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, marilah kita tetap kuat dalam segala pencobaan, bahkan penderitaan, dan tetap berpegang teguh pada iman yang hidup, sebab segala jeripayah kita tidak akan sia-sia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan menghantarkan kami di awal pekan ini. Bahkan Engkau memberikan kami kesehatan dan sukacita yang melimpah. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan termaterai di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah pondasi dasar hidup kami. Karena itu kami menjadi kokoh. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan, agar kami tetap bertahan di dalam iman kami, iman yang teguh kepada Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang bekerja hari ini bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga anak-anak kami yang bersekolah. Engkaulah yang senantiasa membimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah mereka roh kepintaran, kebijaksanaan, dan roh kebaikan. Allah Bapa di surga, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah memberikan mereka kesehatan. Juga saudara-saudara kami yang berduka, Engkaulah menghibur mereka dengan Roh Kudus-Mu. Juga saudara-saudara kami yang terkena banjir di beberapa tempat, Engkaulah yang senantiasa menopang kehidupan mereka dan membantu kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, hari ini kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat beraktivitas dengan tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan memohon perlindungan tangan Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.